Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devgan Febrantonio, NIM 211022. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM 211042. Perkenalkan, saya Dian Ciniago, NIM 211009. Kami akan mempresentasikan bentuk persediaan farmaseutika dasar. Baiklah, yang pertama tentang serbuk. Pengertian serbuk. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau dalam, atau untuk pemakaian luar. Bentuk serbuk mempunyai luas permukaan yang lebih luas sehingga lebih mudah larut dan lebih mudah terdispersi daripada bentuk sediaan padatan lainnya, seperti kapsul, tablet, dan pil. Penetapan kadar adalah salah satu contoh kualitas dalam menjamin keamanan suatu obat. Tujuannya dari penelitian ini untuk memvalidasi dan membandingkan metode penetapan kadar menggunakan spektrometri UHF dan KCKT serta pengaplikasiannya dalam sediaan kapsul maupun tablet. Penetapan kadar dapat timbang seksama lebih kurang 1,36 gram kalium dihidrogen fosfat. Masukkan ke dalam labu terukur 1000 ml. Larutkan dan encerkan dengan air sampai tanda fase gerak campuran dapat metanol. Atur pH hingga 3,6 dengan penambahan asam fosfat. Larutan baku timbang seksama sejumlah fluconazol. Larutkan dan encerkan dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 0,5 mg per mililiter. Larutan uji timbang seksama tidak kurang dari 20 kapsul. Keluarkan isi semua kapsul dan campurkan. Penetapan kadar cefadroxil. Penentuan kadar cefadroxil dalam kapsul metode yang digunakan telah divalidasi dengan spektrofotometer UFS sebanyak 10 kapsul untuk digunakan uji penentu kadar. Masing-masing kapsul ditimbang, kemudian isi kapsul dilarutkan menggunakan 0,1 N HCl dalam labu 25 mili. Larutan kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring Wetman ukuran 42. Dari larutan tersebut diambil 25 mili, kemudian ditambahkan 0,1 N HCl hingga volume 25 mili. Sampel ditemukan, absorbasinya menggunakan spektrofotometer UFS. Berikut ini adalah gambar alat spektrometri UFS. Prinsip kerja spektrometri UFS adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet, visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjungsi struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Apa itu uji disolusi? Uji disolusi adalah salah satu proses biofarmaseutik yang harus dialami oleh suatu zat aktif obat dalam tubuh pada saat obat digunakan dalam terapi. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Baku pembanding cefadroxil BPE-FI merupakan bentuk monohidrat, tidak boleh dikeringkan sebelum digunakan, simpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung cahaya dan di tempat dingin. Penetapan kadar lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertara pada
kromatografi 931. Dapar pH 5,0, larutkan 13,6 gram kalium fosfat monobasa dalam air hingga 2000 ml. Atur pH hingga 5,0 dengan penambahan kalium hidroksida 10 neoton dan campur. Larutan sukar larut dalam air, praktis tidak larut. Dalam etanol, dalam kloroform dan dalam eter. Baiklah, kita akan masuk tentang kapsul. Di sini kami akan bahas tentang kapsul fluconazole. Disolusi. Ia disolusi 900 ml asam hidroklorida 0,1 N. Waktu 45 menit. Lakukan penetapan jumlah fluconazole yang terlarut dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Larutan uji pipet sejumlah alikot, jika perlu encerkan dengan media disolusi. Larutan baku timbang saksama sejumlah fluconazole. Larutkan dan encerkan dengan media disolusi hingga kadar mendekati kadar larutan uji. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama. Larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi. Rekam kromatograf dan ukur respon puncak utama. Hitung persentase fluconazole yang terlarut. Toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera pada etiket. Penetapan kadar dapat timbang seksama lebih kurang 1,36 gram kalium dihidrogen fosfat. Masukkan ke dalam labu terukur 1000 ml. Larutkan dan encerkan dengan air sampai tanda. Fase gerak campuran dapat sampai metanol. Atur pH hingga 3,6 dengan penambahan asam fosfat. Larutan baku timbang seksama sejumlah fluconazole. Larutkan dan encerkan dengan fase gerak hingga kadar lebih kurang 0,5 mg per ml. Larutan uji timbang seksama tidak kurang dari 20 kapsul. Keluarkan isi semua kapsul dan campur. Bersihkan cangkang kapsul dan timbang seksama. Hitung bobot rata-rata isi kapsul. Timbang seksama sejumlah isi kapsul setara dengan lebih kurang 50 mg fluconazole. Masukkan ke dalam labu ukur terukur 100 ml. Tambahkan 70 ml fase gerak. Sonikasi selama 15 menit dan encerkan dengan fase gerak sampai tanda dan saring.